Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya adik-adik? Sehat sekarang? Oke, kemarin sudah belajar matematika secara keseluruhan ya dalam masalah olimpiade, agak pusing ya. Oke, sekarang kita akan bahas satu persatu. Ya, satu persatu dari mulai bab sekarang bilangan dulu. Oke. Kalau kita ingin belajar olimpiade matematika tentang masalah bilangan, adik-adik harus hafal dan mengetahui tentang penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Itu harus sudah paham bagaimana caranya. Sudah paham? Oke, bagus. Yang kedua, pahami juga jenis-jenis bilangan. Bilangan ganjil apa, bilangan prima apa, bilangan komposit apa, ya, bilangan real apa. Sudah paham? Belum? Oke, nanti pelajari di rumah ya. Yang ketiga, pelajari ciri-ciri bilangan dan harus diingat, pahami. Oke, ini khusus untuk ciri bilangan akan Bapak sebutkan. Pertama, ciri bilangan yang habis dibagi dua adalah, dengarkan, ciri bilangan habis dibagi dua, angka satuannya adalah bilangan genap atau 0. Ciri bilangan habis dibagi 3, ingat, ciri bilangan habis dibagi 3, jumlah angka-angkanya habis dibagi 3. Itu cirinya. Kemudian, ciri bilangan habis dibagi 4, dua angka terakhir habis dibagi 4. Ya, dua angka terakhir habis dibagi 4. Selanjutnya, ciri bilangan habis dibagi 5, angka terakhirnya 5 atau 0. Ya, angka terakhirnya 5 atau 0. Selanjutnya, ciri bilangan habis dibagi 6 adalah bilangan genap yang jumlah angka-angkanya habis dibagi 3. Bilangan genap yang jumlah angka-angkanya habis dibagi 3. Nah, untuk yang ciri bilangan 7 ini agak rumit. Jadi, sistemnya adalah angka satuannya dikalikan 2, kemudian sisanya dipisahkan, dan sisanya itu, sisa bilangan itu dikurangi 2 kali angka satuan. Nah, menghasilkan suatu bilangan. Kemudian prosesnya dilanjutkan lagi, angka satuannya diambil, terus sisanya dikurangi 2 kali angka satuannya, terus sampai didapatkan angka yang habis dibagi 7. Itu membingungkan ya, tapi nanti akan ada materi tersendiri untuk itu. Kemudian, ciri bilangan habis dibagi 8, 3 angka terakhirnya habis dibagi 8. Ciri bilangan habis dibagi 9, jumlah angka-angkanya habis dibagi 9. Oke, ini yang sudah sangat sering, jumlah angka-angkanya habis dibagi 9. Dan untuk bilangan yang habis dibagi 10, cirinya apa? Betul, ya. Angka satuannya adalah 0. Nah, yang terakhir, yang sering dipakai, ciri bilangan habis dibagi 11. Bagaimana, ada yang tahu? Ada yang tahu? Oke, tidak ada yang tahu. Ciri bilangan habis dibagi 11 adalah, ciri bilangan habis dibagi 11 adalah jumlah angka-angka pada urutan genap dengan jumlah angka-angka pada urutan ganjil pada suatu bilangan mempunyai perbedaan kelipatan 11. Oke? Ya. Jumlah angka-angka pada urutan genap dan jumlah angka-angka pada urutan ganjil mempunyai perbedaan 11 atau kelipatan 11. Oke, paham ya? Nah, sekarang untuk lebih paham, mari kita coba menyelesaikan soal-soal dalam olimpiade matematika tingkat sekolah dasar untuk masalah bilangan. Perhatikan soal berikut. Nah, oke, lihat. Sudah jelas? Tentukan nilai dari 1 tambah 2 dikurang 3 kali 4 dibagi 5 tambah 6 dikurang 7 kali 8 dibagi 9. Oke, lihat lagi, perhatikan dulu. Sudah? Oke, mari kita bahas. Perhatikan Bapak ya, perhatikan baik-baik. Kita tulis lagi. 1 ditambah 2 dikurang 3 dikali 4 dibagi 5 dikurang berapa tuh? Ditambah 6 dikurang 7 kali 8 dibagi 9. Oke.
Perhatikan, spidolnya kurang tebal ya. Oke, Bapak ganti ya dengan yang lebih baik. Ya, 1 tambah 2 berapa? 3. Sekarang 3 kali 4 dibagi 5. Bentuk dulu yang sederhana. Nah, seperti ini. Kemudian ditambah 6. Kemudian dikurang 7 kali 8 dibagi 9. Ini prosesnya. Selanjutnya, lihat. Selanjutnya perhatikan, jangan dengerin motor ya. Lihat, 3 tambah 6 berapa? 9. Nah, dikurang 3 kali 4 per 5 berarti 12 per 5. Dikurang 7 kali 8 berapa? Betul, 56 per 9. Ya, sekarang 9, ini negatifnya bisa kita keluarkan jadi negatif. 12 per 5 ditambah 56 per 9. Kemudian nanti 9 dikurangi. Nah, langsung samakan penyebutnya. Jadi berapa nih? 108 ditambah 56 kali 5 berapa? 280 per 45. Ini tinggal kita jumlahkan. Langsung ini samakan penyebutnya. Berapa? 45 kali 9 ya. Berapa? Ya, betul. 405. Maaf, Bapak tulisnya agak bawah di sini. 405 per 45 dikurangi berapa? Berapa nih? 288 per 45. Hasilnya berapa? Berapa? Betul. 17 per 45. Ya, inilah nilainya. Ya. Mudah kan? Oh, sorry. Betul sekali. 388. Pinter. Ya, betul. Sengaja kita mulai dengan suatu kesalahan. Tujuannya adik-adik memperhatikan atau tidak. Oke? Masa kan gini aja salah, nggak mungkin ya. Jadi situ udah proses. Oke, paham ya? Oke, kita lanjutkan sekarang ke soal yang kedua. Nyatetnya nanti saja. Perhatikan dulu. Oke? Silakan. Ya. Tentukan selisih bilangan terkecil dan terbesar dari bilangan-bilangan yang disusun oleh angka-angka 2, 3, 5, 7. Ya, 2, 3, 5, 7. Oke. Ini soal yang mudah ya. Berarti kita harus menyusun untuk yang soal nomor 2 ini dari angka 2, 3, 5, 7 itu angka yang terbesar dan angka yang terkecil. Oke, berapa angka terbesar? Berapa? Betul, 7, 5, 3, 2. Angka terkecilnya? Terkecil berapa? Ya, disusun dari yang terkecil. 2, 3, 5, 7. Kalau ditanya selisihnya, berarti tinggal dikurangi. Berapa nih? 2 kan, jadi 12 kurangi 7 berapa? 5. Nanti di sini kan 12 kurangi 5 berapa? 7. Di sini 4 kurangi 3 1, di sini 5. Jadi 51 75. Ya, ini masih yang mudah, tapi agak beda ya dengan soal-soal biasa. Oke. Nah, memang Olimpiade unik ini kita tampilkan soal-soal yang mungkin jarang ada ditemukan di sekolah. Oke, karena kita mengejar waktu. Kita lihat lagi soal yang ketiga. Oke, silakan. Ya, lihat soal yang ketiga. Tentukan nilai dari 1 per 3 tambah 1 per 3 tambah 1 per 3. Perhatikan baik-baik. Pernah ketemu soal seperti ini? Sudah? Oh, belum? Oke. Begini caranya. Perhatikan baik-baik. Ini nomor 3. 1 dibagi 3 tambah 1 per berapa? 3 tambah 1 per 3. Kita memulai, kita urutkan misalkan ke arah sebelah kanan. Karena ini agak panjang prosesnya, tapi mudah. Ini menjadi 1 per 3 tambah 1 per
9 tambah 1 per 3. Jadi samakan penyebutnya, kemudian langsung dijumlahkan. Ini akan sama dengan apa? Perhatikan, ini menjadi 1 per 3 tambah 1 per 10 per 3. 10 per 3 karena dibagi menjadi seperti ini. 1 per 3 tambah 3 per 10. Ya. Karena dibalik ya, dari proses ini dibalik. Kemudian samakan juga penyebutnya kembali. Jadi berapa nih kalau disamakan penyebutnya? Ini menjadi 1 per 30 tambah 3 per 10. Ini jadi apa? Menjadi 1 per 33 per 10. Terakhir jadi apa? 10 per 33. Oke, perhatikan lagi, ada yang salah tidak dari yang Bapak tuliskan? Ada yang salah? Tidak ada ya? Oke, benar ya? Sepakat? Sepakat? Oke. Kalau begitu kita lanjutkan ke soal berikutnya. Oke. Perhatikan. Silahkan. Renungi. Iya. 28A 23B habis dibagi 8 dan 9. Tentukan A tambah B. Ya, tentukan A tambah B. Oke. Soal ini adalah soal yang menggunakan ciri-ciri bilangan yang habis dibagi. Perhatikan. 28A 23B habis dibagi 8 dan 9. Oke. Karena habis dibagi 8, ya, karena habis dibagi 8, 23B, wah salah nulis ya, sorry, dihapus sedikit. 23B habis dibagi 8. Maka ya kan 23B habis dibagi 8, B nya harus berapa? Coba hitung. 230 berapakah yang habis dibagi 8? Betul, 232. Berarti B sama dengan 2. Yang kedua, karena habis dibagi 9. Berarti apa? Nih, karena habis dibagi 9 ditulis sama Bapak nih biar kalian ngerti. Berarti 2 tambah 8 tambah A tambah 2 tambah 3 tambah B nya berapa sekarang? Betul, 2. Sorry, gua tulis di bawah di sini ya. 2 sama dengan berapa? 9 kali N. N ini suatu kelipatan ya, angka yang artinya nanti dia merupakan kelipatan 9. Sekarang 2 tambah 8 10 tambah 2 tambah 3 tambah 2 17 ya. Berarti 17 tambah A sama dengan 9 kali N. N nya berapa kira-kira yang mendekati nilai 17 tambah A? Berapa yang mungkin? Ya betul, 18. Berarti 17 tambah A sama dengan 18. Berarti A nya sama dengan 1. A nya sama dengan 1, maka di bawah perhatikan A tambah B sama dengan 1 ditambah 2 sama dengan 3. Silakan lihat kembali alur berpikirnya. Yang jelas Bapak sih tulisannya memang jelek, tapi yang penting mudah dipahami ya, dan prosesnya benar. Oke. Sudah jelas ya? Oke. Kalau sudah jelas, mari kita lanjutkan ke soal berikutnya. Lihat soalnya. Ini adalah soal Olimpiade Nasional SD di Balikpapan ya. Pada perkalian di samping, setiap huruf mewakili angka yang berbeda. Berapa nilai A tambah B? A 57, A 7, 5B, hasilnya 2183. Oke, silakan lihat. Perhatikan caranya.
Oke, lihat Bapak. Ya, kita tuliskan lagi nomor 5 itu A75B, ya kan? Hasilnya di sini 2183. Perhatikan, berapa angka yang dikalikan 7 dikalikan berapa, hasilnya itu 3, gitu logikanya. Berapa? 9, betul. Oke, kita hapus ya, ini kita hapus, diganti dengan angka 9. 9 kali 7 berapa? 3. Terus 6 kan di sebelah sini. Cuman di sini karena A-nya kita belum tahu, jadi tidak kita tuliskan dulu. Kita kalikan ke sebelah sini. 5 kali 7 berapa? 35, berarti kita tuliskan 5. Nah, perhatikan di sini 8. Berarti untuk menghasilkan angka 8, 5 harus ditambah dengan 3. Oke, di sini harus 3. Karena tadi tercatat di sini ada angka 6 dari hasil 63 ini, logikanya untuk menghasilkan angka 3 dia harus ditambahkan angka 7, betul? Ya. Angka 7 itu diperoleh dari 9 dikali A. A-nya harus berapa? A-nya harus berapa? Harus 3, 27 kan, jadi 27. 9 kali 3 27 tambah 6, jadi berapa? 3. Di sini kita ganti dengan 3. Oke. Nah, sudah diperoleh, tinggal 5 kali 3 berapa? 15. Tambah tadi berapa? 3, jadi 8. Sudah. Berarti ini nilai A, ini nilai B. Maka A tambah B sama dengan 3 tambah 9 sama dengan 12. Mudah kan? Tapi tetap ada logikanya. Soal-soal seperti ini terkadang sulit, tapi kalau kita sudah paham perkalian, penjumlahan, pembagian, dan pengurangan, pasti mudah. Oke, sekarang kita lanjutkan soal berikutnya. Ya. Oke, tentukan bilangan terkecil yang bisa dibagi dengan 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 agar selalu bersisa 1. Sudah? Sudah ya? Oke, perhatikan sekarang caranya ya. Logikanya. Kita tuliskan 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kalau hubungannya dengan pembagian oleh banyak bilangan, ini hubungannya dengan KPK. Nah, sekarang bagaimana cara mencari KPK dari 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9? Perhatikan. Angka 2, 4, dan 8 diwakili oleh angka 8. Angka 3, 9 diwakili oleh angka 9. Angka 6 ini adalah 2 kali 3. 2 kali 3 unsurnya ada di 8 dan ada di 9, jadi tidak perlu dituliskan. Yang belum ada angka berapa? Yaitu angka 5. Berarti dikalikan 5 dan dikalikan satu lagi angka 7. Inilah KPK-nya. Silahkan kalikan. Berapa nih? 8 kali 9, 72. Kali 5 berapa? Kali 7 berapa? Hasilnya berapa? Oke, hitungnya cepat. Berapa? 25, 20. Berarti maka bilangannya 25, 20 ditambah 1. Jadi berapa? 25, 21. Silahkan buktikan. Pasti benar. Ya. Ini teknik-teknik berpikir ya. Jadi Bapak inginkan bahwa kalian itu tidak melihat, oh caranya begitu. Tidak, tapi teknik berpikirnya, logika berpikirnya. Karena apa? Dengan kita pegang logika berpikirnya dengan dasar matematika yang kuat, kita akan bisa menyelesaikan semua soal matematika Olimpiade SD. Ya, oke, paham ya? Teorinya kan sudah diajarkan kemarin.
Ya, oke, bagus. Sekarang kita lanjutkan. Ini soal nomor 7. Soal nomor 7 ini adalah soal Olimpiade Matematika tingkat internasional di India kemarin, Lucknow, tahun 2004. Carilah bilangan asli terkecil yang apabila dikalikan 1, 2, 3 akan menghasilkan suatu bilangan yang berakhir dengan 2004. Oke. Carilah bilangan asli terkecil yang apabila dikalikan 123 akan menghasilkan suatu bilangan yang berakhir dengan 2004. Oke. Pahami logikanya. Oke, sekarang perhatikan Bapak ya, cara mengerjakannya. Soal nomor 7. 1, 2, 3. Oke. Berarti kita misalkan angkanya adalah 1, 2, 3. Dikalikan suatu bilangan tertentu, kita tuliskan di sini misalkan kali menghasilkan 4002. Kita lihat strateginya. Sekarang di sini 3, angkanya harus berapa untuk menghasilkan angka 3? Berapa? Berapa? Oh, 4 ya, di sini hasilnya 4. Pantesan bingung. 4 berarti dikalikan 8, betul. Coba hasilnya berarti 8 kali 3 24. 8 kali 2 16 berarti 8. Terus 8 kali 1 8 berarti 9, 84. Oke. 4-nya sudah betul. Sekarang 8 ini menuju angka 0. Berapa? Supaya hasilnya 0. Berarti angka 2. Angka 2 diperoleh dari angka 4. Jadi 4 kali 3 12. 4 kali 2 9 berarti 9. 4 kali 1 4 berarti 4 9 8. Ini sudah dapat angkanya 0. Ini 4. Sekarang yang 9 tambah 9 kan 18. Berarti 8. Tapi 8 tambah 2 0 bersisa 1. Jadi 9. Otomatis harus berapakah di sini menghasilkan angka 0 juga? Berapa? Kalikan 1. Sorry, maksudnya adalah ujungnya 1 berarti dikalikan 7. Ini angkanya tidak pas lurus ya. Berarti kalau dikalikan 7 berapa? 73 hasilnya 21. 7 kali 2 14 jadi 6. 6 7 kali 1 7 berarti berapa? Sudah hasilnya berapa nih? 8 6 1 ya. Oke. Nah, berarti 4 sudah benar ke sini, 82 sudah benar, 9 juga ke sini sudah benar, tinggal ini berapa nih hasilnya? Oh, benar ke sini. Jadi 204. Maka hasilnya ini. Kita tuliskan saja. Kan ditanya bilangan terkecil berarti bilangannya 748. Oke. Ini proses berpikirnya ya yang ingin Bapak ajarkan. Jadi siapa tahu nanti akan ada soal yang lain ya, silakan juga perhatikan dengan konsep berpikir yang sama. Sekarang kita ke soal selanjutnya. Perhatikan soal yang berikut. Ini pun soal Olimpiade ya. Gantilah huruf A dan B sehingga penyebelahan berikut benar. AB ditambah B sama dengan B ditambah A. Oke, sudah? Udah ya? Oke, kita coba bahas bersama. Nomor 8. A, B, A. Terkadang ini bisa sulit, bisa mudah. Tapi ini ada logika yang menarik di sini. Oke, perhatikan baik-baik. B ditambah B sama dengan A. Ya. Terus ketika lebih 1, pasti kan akan lebih 1 nih. 1 tambah A sama dengan B. Berarti dapat hubungan apa? B sama dengan A ditambah 1. Oke. Kan ini B ditambah 1. Terus yang kedua, ini kan B tambah B sama dengan A. A-nya pasti adalah bentuk puluhan ditambah A. Sepakat ya? Ini anggap persamaan yang ke-1 ini begini. Yang kedua berarti B ditambah B sama dengan berapa? 10 ditambah A. Karena belasan kan? 10 tambah A. Ini anggap persamaan 2. Ini
Gayanya seperti gaya mungkin agak sedikit SMP, tapi sebenarnya ini sudah harus dikuasai untuk anak yang ikut Olimpiade karena masih sederhana. Kita buat saja substitusi 1/2 sehingga dihasilkan A ditambah 1, A ditambah 1, ini di sini sama dengan 10 ditambah A. Perhatikan hasilnya bagaimana? 2A tambah 2 sama dengan 10 tambah A. Jadi nanti 2A, A-nya pindah ke sini. 2A kurang A jadi A, 10 kurang 2 jadi 8. A-nya 8, maka B-nya sama dengan 8 tambah 1 sama dengan 9. Oke? Sudah? 8 tambah 1, 9. Nah, kita buktikan. Bapak minta uang sedikit di sini. Perhatikan. Bukti. Berapa? 8, 9 tambah 9 sama dengan 9, 8. Terbuktikan? Oke? Seharusnya bukti ini disimpan di bawah. Cuman mungkin karena tidak cukup, kita pakai yang ini. Mudah ya? Ternyata untuk kasus ini ada rumusnya, walaupun mungkin adik-adik bisa nebak-nebak langsung, ya. Tapi Bapak akan terangkan sedikit yang bisa pakai rumus dan pakai rumus saja. Oke, silakan dicatat. Oke, sudah? Oke, kita lanjutkan soal berikutnya. Ini ada soal bilangan. Tentukan A dan B agar perkalian bilangan campuran 8/A kali B 2/5 sama dengan 20. Ini menjadi benar. Oke, perhatikan ini agak membingungkan mungkin ya. Oke, kita lihat caranya. Nomor 9. 8 1/A dikali B kali 2/5 sama dengan 20. Sekarang kita gunakan logika. Ini 20, di sini 8. B-nya yang mungkin berapa? Kalau misalnya B-nya 3, berarti 8 kali 3 saja sudah 24. Kalau B-nya 1, 2, ini masih 8. Harusnya dia minimal 2 nilainya. Karena 8 kali 2 saja sudah mendekati 16. Berarti B yang mungkin adalah 2. Berarti tuliskan, maka B sama dengan 2. Tadi logika yang tadi, sehingga 8 1/A dikali 2/5 sama dengan 20. 8 1/A kali 2/5 kan kalau dibuat menjadi 12/5 ya, pecahan biasanya sama dengan 20. Nanti 8 1/A sama dengan 20 dikali 5/12. Hasilnya berapa? Kita buat misalkan bentuk sederhana, jadi 8 1/A sama dengan berapa? 100/12. Disederhanakan lagi, 8 1/A sama dengan 8 4/12. Disederhanakan lagi, 8 1/A sama dengan 8 1/3. Maka di sini perhatikan, A sama dengan 3. Jadi jawab lengkapnya jadi di sini. Oh, jadinya salah. Jadi A sama dengan 3 dan B sama dengan 2. Itulah solusi dari soal yang tadi. Oke. Jadi untuk soal seperti ini kita harus logikakan dulu, prediksikan dulu. Kita tidak boleh coba-coba sembarangan. Ada aturan mainnya. Oke, sudah? Oke, silahkan catat dulu ya. Bapak akan perhatikan Anda mencatat. Oke, silahkan catat. Oke, sudah nulisnya? Oke, sekarang kita lanjutkan ke soal nomor 10. Perhatikan. Sini temukan
bilangan terkecil yang terdiri dari 5 angka yang habis dibagi 87. Ya, bilangan terkecil yang habis dibagi 87. Oke. Sekarang kita perhatikan nomor 10. Sekarang bilangan yang terdiri dari 5 angka yang terkecil apa? Berapa? Ya, betul. 10.000. Wah, ini sudah mulai habis ya. Sekarang ganti 10.000. Nah, 10.000 ini kita bagi 87. Nah, ini agak bagus nih. Berapa hasilnya? Berapa? Coba bagi. 10.000 dibagi berarti 1, 4. Sisanya berapa? Sisa berapa? 82. Tuh. Karena sisanya 82, maka kita harus menambahkan angka 5 supaya menghasilkan kelipatan yang bisa kita dapat 87. Berarti apa nilainya? 10.000 ditambah 5 sama dengan 10.005. Nah, ini bilangan terkecil yang habis dibagi oleh 87. Makanya Bapak bilang tadi, kalian harus sudah paham masalah pembagian. Pokoknya intinya kalau misalkan nanti dimintanya yang terkecil berarti 10.000, kalau yang terbesar 9.999. Oke? Silahkan, kalau misalkan terjadi ada kesalahan hitung, silahkan saja. Pokoknya intinya sisanya ini ditambahkan dengan sesuatu angka yang hasilnya nanti 87. Itu saja prinsipnya. Oke, sekarang kita lihat soal nomor 11. Soal nomor 11. Tentukan bilangan terkecil yang jika dibagi 7 bersisa 2 dan jika dibagi 5 bersisa 1. Oke. Ya. Tentukan bilangannya. Perhatikan cara mengerjakannya. Nomor 11. Nah, misalkan bilangannya X. Maka di sini X sama dengan 7 misalkan kali P1 tambah 2. X yang kedua 5 kali P2 tambah 1. Nah, berarti ada dua model. Yang pertama ini 7P1 tambah 2, ini 5P2 tambah 1. Berarti bisa kita urutkan dari awal. Untuk yang 7P1 tambah 2 diperoleh angkanya berapa? Pertama 9, ketiga P nya 1, kemudian berapa? 16, kemudian berapa lagi? Ditambah 7 lagi 23, kemudian 30, kemudian berapa? 37, kemudian 44, dan seterusnya. Kita coba dulu. Sekarang untuk yang 5P2 tambah 1. Perhatikan. Ini berarti 6, 11, 16, berapa lagi? 21. Oh, sebentar. Ini sudah ada yang sama ya. Perhatikan ini dan ini. Kalau sudah ada yang sama, berarti ini adalah suatu jawab. Kalau belum, teruskan sampai selesai. Sehingga bilangannya adalah 16. Sekarang kita buktikan. Kalau 16 dibagi 7 berapa? 2 sisa 2. 16 dibagi 5 3 sisa 1. Berarti benar ya. Pokoknya kalau ketemu soal seperti ini, pola penyelesaiannya seperti ini saja dulu.
seperti cara-cara SD. Oke, sekarang kita lanjutkan soal berikutnya. Perhatikan. Badu memperingati hari ulang tahun pada tanggal 30 Januari 2001. Pada hari itu umurnya sama dengan jumlah angka-angka dari tahun lahirnya. Pada tahun berapa Badu lahir? Oke. Pada tahun berapa nih? Kita lihat. Ulang tahun 30 Januari 2001. Ini sebagai contoh logika ya. Ini logikanya. Misal Badu lahir tahun misal 1990. Berarti umur sekarang 2001 dikurangi 1990 sama dengan berapa? 11 tahun. Jumlah angka lahirnya lahir 1 tambah 9 tambah 9 tambah 0 sama dengan berapa? 19. Oke. Ada suara motor ya, tenang saja. Biasa di sini banyak gangguan ya adik-adik, tenang. Lihat, di sini kan terjadi perbedaan nih 11 dengan 19. Berarti logikanya kita harus mencoba lagi ke belakang. Sistem ini adalah sistem coba-coba dan sistem coba-coba. Nah, kita pakai logika sekarang. Kalau misalkan 1970 misalkan, berarti berapa umurnya? 2001 dikurangi 1970 berarti 31 tahun kan? Oke. Tapi jumlahnya berapa? 1 tambah 9 tambah 7 tambah 0, 17 tahun. Jauh kan? Berarti kita naikkan ke atas. 75 misalkan. 1975. Berarti bedanya berapa? 2001 dikurangi 1975. 26 tahun. Kita jumlahkan 1 tambah 9 tambah 7 tambah 5. Berapa? 22 tahun. Sudah mulai mendekati kan? Sistemnya coba-coba sampai pada angka, perhatikan di sini, sampai kepada angka, Bapak akan buat beda di sini. 1997. Lihat di sini, berarti umurnya, bukan 1997, lupa, sorry. Karena kita mencoba dari tahun 70, 1977. 2001 dikurangi 1977 sama dengan berapa? 24 tahun. Dan sekarang jumlah angka 1 tambah 9 tambah 7 tambah 7 24. Sama ya. Berarti apa? Bahwa satu soal ini memang harus ada sistem coba-coba, tapi ada logikanya. Oke. Jadi terus terang saja bahwa soal olimpiade itu sepertinya rumit, tapi tetap ada caranya. Sekarang kita lanjutkan soal nomor 13. Berapa banyak angka 0 yang digunakan untuk menulis bilangan 1 sampai 200? Berapa banyak angka 0 yang digunakan untuk menulis bilangan 1 sampai 200? Oke, perhatikan. Angka 0, kita mulai dalam bilangan satuan dulu. Satuan angkanya 1 sampai 9. Berarti tidak ada ya. Oke. Sekarang kita coba ke puluhan. Puluhan. Berarti dimulai dari 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90.
Berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9. Sekarang ratusan. Ratusan dimulai dari 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 109, kemudian 110, 100, 20, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, dan di sini digabung langsung 200. Berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Jadi total angka 0 9 tambah 22 sama dengan 31. 31 ya. Sesungguhnya kalau nanti ditanya 1 sampai 1000, dia akan punya pola tersendiri ketika dibuat 100 sampai 190. Jadi polanya 20. Nanti dimulai untuk 200 sampai 290, dia pun 20. Nanti 300 sampai 390, dia pun 20. Jadi ketika 100 sampai 990 adalah 20 dikali 9. Ya, 20 dikali 9 jadi 180. Ya, ini sedikit penerangan kalau menemukan soal seperti yang tadi Bapak ucapkan. Oke, kayaknya sudah mulai ini ya, bingung-bingung, panas, semakin sulit. Gimana? Karena memang soal yang sekarang tambah sulit dan memang akan tambah mengasihkan kalau kalian konsentrasi. Oke, lanjutkan lagi. Nomor 14. Berapa kali seorang tukang ketik menekan tuts untuk menulis angka 1 sampai 200? Ya ketika dia mengetik dong. Oke. Berarti kita menghitung banyaknya dikit 1 sampai 200. Oke, perhatikan. Sama kita tuliskan untuk yang nomor 14 ini adalah angka satuan. Satuannya ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wih, salah nulis ya. Wah, Bapak sudah mulai tidak konsentrasi nampaknya. 5, 6, 7, 8, 9. Jumlahnya ada berapa? Tuh, 9. Sekarang kita coba puluhan. Puluhan kita menuliskan dari mulai 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Kemudian ke sini 20, 21, 22, pasti sampai 29. Kita hitung dulu yang ini. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20. Nah, 20 kita hitung sampai di sini 90. Berarti pasti ada 9 ya, sampai di sininya 99. Jadi 20 kali 9 sama dengan 180. Untuk puluhan. Sekarang kita hitung yang ratusan. Ratusan. Dari mulai 100, 101, 102, tentunya sampai 199. Ada 3 kan? 3. Ini ada 100. 1, 2, 3 sampai 100. Berarti 300. Ditambah di sini 200. Berarti ada 3. Berarti kita tuliskan di sini. Maka total tuts. Wah, ini sudah mulai kurang bagus. Terus lagi. Maka total tuts yang ditekan, tulisannya pun kurang bagus ya, 9 tambah 180 tambah 300 tambah 3, jadi berapa nih?
480 492. 492. Oke? Jelas? Oke, silakan istirahat dulu supaya nanti bisa menerima pelajaran lebih nyaman lagi. Silakan istirahat. Oke, sudah istirahatnya. Kita lanjutkan mengerjakan soal berikutnya. Ini mungkin sesi terakhir dalam mengerjakan soal masalah bilangan. Silakan perhatikan. Tentukan angka satuan dari 2 pangkat 555. Oke. Tentukan angka satuan dari 2 pangkat 555. Terlihat sulit ya? Oke, perhatikan sekarang. Yang jelas soal ini sering keluar, atau bentuk-bentuk soal ini sering keluar. Nah, perhatikan pola pengerjaannya. 2 pangkat 555. Kalau ditanya angka satuannya, kita memulai dengan angka pangkat kecil. Nanti kita temukan polanya. 2 pangkat 1 berapa? 2, betul. 2 pangkat 2 berapa? 4. 2 pangkat 3 8, betul. 2 pangkat 4 16, betul. Sekarang kita lanjutkan. 2 pangkat 5 berapa? 32. 2 pangkat 6 64, betul. 2 pangkat 7 berapa? 128. 2 pangkat 8 256. Perhatikan, dia berujung 2486. 2486. Dia punya pola berulang setiap 4 kali. Sehingga pangkat ini pun pasti berulang. Perhatikan, ini pasti berulang. Bagaimana cara melihat ujungnya atau angka satuannya? Kita bagi, perhatikan nih, lihat. Kita bagi 555 dibagi oleh 4 sama dengan berapa? Coba hitung Agus, berapa Agus? Dari tadi kamu diam terus soalnya. Berapa? Ya, betul. 130 berapa nih? 130 ya? 138. 30 berapa? Oh, betul. 308. 138. Sisanya berapa? Gus, berapa Gus? Berapa? Masa masih lambat? Berapa? Iya, 3, betul. Kalau sisanya 3, kita perhatikan polanya. 2, 4, 8, 6. 2, 4, 8, 6. 2, 4, 8, 6. Nah, di sini patokannya. Jika bersisa 3, berarti kita hitung di sini 3. 1, 2, 3. Nah, ini jawabannya. Kalau ini ada soal bersisa 2, berarti di sini 2. Bersisa 1 berarti 2. Kalau bersisa habis, artinya tidak ada sisa, 6. Maka angka satuannya delapan. Paham ya? Untuk soal ini, tolong perhatikan. Kalau ada misalnya 3 pangkat 1000, nah kita lihat polanya dulu bagaimana. Nanti bagi dengan kelipatan dari pola tersebut, ya. 7 pangkat 1000 sama atau pangkat-pangkat yang besar lainnya, ya. Dan soal ini sering keluar. Perhatikan ya, soal ini sering keluar. Oke, lanjutkan soal berikutnya. Nomor 16. Tentukan nilai dari 1 dikurang 1/4 kali 1 dikurang 1/5 kali 1 dikurang 1/6 kali dan selanjutnya sampai 1 dikurang 1/2004 1 dikurang 1/2005. Oke, perhatikan caranya. Nomor 16. 1 dikurang 1/4 kali 1/5 kali 1 dikurang 1/6 dikali dan seterusnya, terus langsung 1 dikurang 1 per langsung ya 2005 saja.
Untuk menghadapi soal seperti ini jangan bingung terlebih dahulu. Kenapa? Karena pasti ada kunci-kuncinya. Kita kerjakan dari hal yang sederhana. Perhatikan 1 dikurang 1/4 berapa? Tuh, 3/4 dikali 1 dikurang 1/5. Betul, 4/5. 1 dikurang 1/6 berapa? 5/6. Tuh, dikali. Dan selanjutnya, nah sekarang 1 dikurang 2005 berapa? 2004 per 2005. Hasil dari perkalian ini adalah 4 ini dicoret dengan ini, 5 dicoret dengan ini, 6 dicoret dengan pasti yang sesudahnya, 2004 ini pasti dicoret dengan yang sebelumnya di sini. Pasti di sini perhatikan, pasti di sini 2003 per 2004, 2003 per 2004, makanya di sini habis. Hasilnya berapa? 3 per 2005. Inilah hasilnya. Oke? Mudah bukan? Jadi kalau ada soal-soal yang panjang seperti ini, kerjakanlah dari hal yang kecil. Oke? Seperti soal yang pernah Bapak sajikan dalam PCD sebelumnya, ada soal seperti dan hasilnya 0 ya. Itu masih ingat kan? Oke, kita lanjutkan. Sekarang nomor 17. Tentukan angka satuan dari 1 tambah 1 kali 2 tambah 1 kali 2 kali 3 tambah 1 kali 2 kali 3 kali 4 dan seterusnya 1 kali 2 kali 3 kali 4 sampai 100. Oke? Sepertinya bingung dan pasti membingungkan, tapi ini sangat mudah dan pasti akan mudah sekali. Oke? Perhatikan. Nah, itu ada sedikit gangguan sedikit ya, suara-suara yang aneh, tapi tidak apa-apa. Oke? Kita lanjutkan nomor 17. Ingat, kalau misalkan ada soal-soal yang panjang, kita mulai dari hal yang kecil terlebih dahulu. Dan gunakanlah logika, karena pasti apa? Tidak mungkin ada soal olimpiade harus menghitung atau menjumlahkan semuanya secara keseluruhan. Perhatikan, 1 tambah 1 kali 2 tambah 1 kali 2 kali 3 tambah dan seterusnya ya, 1 kali 2 kali 3 sampai kali 99 kali 100. Kita mulai dulu yang sederhana, 1 di sini. Nanti 1 kali 2 berapa? 2 kan, di sini 1. 1 kali 2 kali 3 berapa? 6. 1 kali 2 kali 3 kali 4 berapa? 24. 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali 5 berapa? 120. Nah, lihat. Perhatikan. Setelah angka 5 ini, pasti angka selanjutnya berujung 0. Ya kan? Karena apa? Setiap angka yang dikalikan oleh 5 pasti berujung 0. Dan selanjutnya kan pasti ada angka 5. Ingin bukti? 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali 5 kali 6 sama dengan berapa? Berapa? Joko, boleh Joko? Betul, 720. Logikanya apa? Dia akan terus berakhiran 0. Ketika berakhiran 0, berarti angka satuan yang kita pedulikan adalah dari yang 4 ini. Oke? Maka kita hitung yang 1, 2, 6, dan 24. 1 tambah 2 tambah 6 tambah 24 sama dengan berapa? 33. 33 berarti angka satuannya berapa? 3. Oke, maka angka satuannya tiga. Oke, mudah bukan? Nah, sekarang kita saksikan atau perhatikan soal berikutnya yang merupakan soal terakhir dari materi bilangan. Perhatikan. Ini juga adalah soal Olimpiade Matematika tingkat SD internasional waktu di Lucknow, India. Diketahui A 2003 kali 2003 kali 2003 kali di sini 2004 2004 B-nya juga sama 2004 2003 2003. Carilah A min B. Oke. Perhatikan. Ingat dalam soal Olimpiade ya, perhatikan lagi, ingat
Jangan terjebak untuk mengalihkan. Pasti ada trik-trik tersendiri. Karena apa? Karena Olimpiade bukan melatih kecepatan berhitung, tapi mengeksplorasi kemampuan berpikir. Kita lihat bentuk A. Nomor 18. A sama dengan 2003 dikali berapa? 2004. Bentuk ini bisa kita sederhanakan menjadi 2003 dikali 1001001 kali. Ini kita kali ya di sini. Kalau tidak percaya silahkan coba ya. Ini pun sama 2004 dikali 1001001001001 nih bentuknya. Tidak dikurung pun tidak apa-apa. Sekarang yang B kita tuliskan ini 2004 dikali 2003 bentuk ini pun sama, bisa dibuat menjadi 2004 kali 101 kali 2003 kali 1001001001001. Sekarang yang jadi pertanyaan, kenapa bisa menemukan yang seperti ini gitu ya? Kenapa bisa menemukan? Itu adalah proses berpikir karena kita memahami sifat-sifat bentuk perkalian seperti ini. Oke? Nah, kita perhatikan di sini 2003, 2003 sama, perkaliannya pun sama ya. Berarti kesimpulannya A itu sama dengan B. Maka A dikurang B sama dengan 0. Ini jawabannya. Oke, sudah jelas? Nanti Bapak akan terangkan sedikit makna dari 18 soal yang tadi Bapak ajarkan. Sekarang silakan catat dulu semua. Oke, ke-18 soal tadi adalah soal-soal Olimpiade Matematika tingkat nasional dan internasional. Dan di sana ada soal yang bentuknya isian langsung atau isian singkat atau berbentuk uraian. Yang berbentuk uraian adalah soal-soal yang Bapak sajikan tadi dengan agak lebih lengkap. Memang tidak Bapak sampaikan sepenuhnya, tapi nanti akan adik-adik lihat di buku yang oleh Klinik Pendidikan MIPA buat, ya. Klinik Pendidikan MIPA membuat buku untuk tiap PCD, sehingga membuat adik-adik bisa mudah untuk berlatih. Terus terang, kami harap PCD ini bisa membantu adik-adik ya mempelajari matematika menjadi lebih mudah dan menyenangkan. Gimana rasanya? Lebih enak tidak? Ya, bagus. Itu yang Bapak inginkan. Oke, terima kasih untuk awal dari PCD bilangan. Yang insya Allah akan dilanjutkan oleh PCD selanjutnya yang sebanyak 10 PCD. Oke, terima kasih. Setelah Bapak, Ibu, atau adik-adik menyaksikan PCD ini, yang jelas satu hal bahwa kami dari Klinik Pendidikan MIPA menginginkan ilmu matematika, khususnya Olimpiade Matematika tingkat sekolah dasar, tersebar. Oleh karena itu, kami persilahkan Bapak, Ibu, atau saudara-saudara yang berminat dengan PCD ini menyebarkan PCD ini tanpa seizin kami, atau memperbanyak PCD ini tanpa seizin kami. Karena kami ingin ilmu matematika tersebar dengan cepat, sehingga manusia Indonesia punya kualitas berpikir yang bagus. Sikap kami ini karena didasarkan pada sistem Klinik Pendidikan MIPA yang menggunakan sistem metode seikhlasnya. Apa itu metode seikhlasnya? Metode seikhlasnya adalah sistem yang menerapkan
berbagai kegiatan yang bertujuan untuk menguntungkan orang lain dan kita tidak dirugikan. Dan kami merasa menyebarkan PCD ini atau memperbanyak PCD tanpa seizin kami itu menguntungkan orang lain. Bahkan kami merasa menguntungkan banyak orang. Oleh karena itu kami persilahkan. Dan kepada Bapak Ibu atau adik-adik atau lembaga yang butuh konsultasi dengan kami khususnya dalam hal Olimpiade Matematika tingkat sekolah dasar, kami persilahkan Bapak Ibu menghubungi kami. Kami persilahkan menghubungi kami di alamat yang tertera di bawah ini. Dan semoga akan terjadi silaturahmi yang baik di antara kita. Demikian saja dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.